Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Baiklah, kita akan mulai lagi belajar. Untuk kali ini Pak Eka akan menyampaikan yaitu tentang sifat-sifat terpuji. Untuk itu mari kita simak pembelajaran yang satu. Anak-anak, untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat terpuji. Yang pertama yaitu membiasakan perilaku tawadhu. Tawadhu menurut bahasa artinya rendah hati. Menurut istilah artinya sikap yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Lawan dari sifat tawadhu disebut takabur. Takabur artinya sombong. Contoh perilaku tawadhu yang baik adalah: 1. Tidak berlebihan dalam penampilan, sopan santun dalam perilaku dan tutur kata, kemudian merendahkan nada suara, artinya tidak suka membentak-bentak. Kemudian contoh tawadhu yang dilarang. Yang pertama, bersikap sopan namun mempunyai maksud tertentu, ini tidak boleh. Kemudian takut untuk mengeluarkan zakat, artinya apa? Ketika kita mempunyai harta yang banyak kemudian kita menyembunyikan karena takut untuk mengeluarkan zakat, takut nanti diminta untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, menolong orang lain namun mengharap imbalan, ini yang dilarang, yang tidak boleh. Jadi ketika kita menolong orang lain itu harus dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Kemudian membiasakan ikhlas dalam beramal. Ya. Ikhlas menurut bahasa artinya tulus hati. Menurut istilah artinya mengerjakan amal ibadah dengan niat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri daripada ikhlas beramal yaitu 1. Selalu waspada dengan diri sendiri. Tidak mengharap pujian, tidak terpengaruh perilaku maksiat, memiliki niat yang tulus, menyembunyikan ketika beramal baik. Ini ciri-ciri ikhlas beramal. Kemudian contoh perilaku ikhlas ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang pertama tidak mudah kecewa ya. Yang kedua, tidak suka memuji amal orang lain yang menyebabkan orang lain itu berbuat ria atau pamer. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berbangga diri ketika beramal. Waduh, aku seneng ini amal saya. Jadi ditunjuk-tunjukkan, ini membuat diri kita menjadi ria, ya, sehingga tidak boleh berbangga diri ketika beramal. Kemudian yang terakhir adalah tentang memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dan kita ditolong setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, dengan menolong orang lain. Nah, ini adalah hubungan timbal balik. Jadi ketika kita menolong orang lain, otomatis Allah akan menolong diri kita. Kemudian dengan sholat. Sholat ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, insya Allah Allah akan memudahkan kita. Ya, karena secara langsung kita adalah menjalankan perintah-perintah Allah sehingga Allah juga simpati kepada kita. Kemudian bersabar, ya. Yang keempat, bersabar. Ya, dalam segala hal kita bersabar dengan adanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima apa? Sedekah dan infak. Dengan sedekah, ya, itu akan menolak semua bala atau bencana yang menimpa kita. Yaitu dengan cara kita bersedekah dan berinfak. Salah satu cara untuk menolak yaitu bala ataupun musibah-musibah yang menimpa kita, tentunya dengan ikhlas. Ya, kemudian
Yang terakhir adalah beristighfar, berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi pertolongan. Ya, demikian anak-anak, terima kasih. Nah, demikian tadi materi yang dapat Pak Eko sampaikan, mudah-mudahan dapat menginspirasi, menambah wawasan dan mempermudah anak-anak untuk belajar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.